Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 11 bersama Dwi Atmanto. Matematika peminatan kelas 11 itu terdiri dari 4 KD. Kemudian 4 KD ini kita bagi menjadi 2 di semester 1 2 KD, semester 2 2 KD. Semester yang pertama KD-nya adalah 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berpasangan dengan KD keterampilan, yaitu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. KD yang kedua yaitu 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian di semester 2 itu ada juga 2 KD. KD 3.3 yaitu menganalisis lingkaran secara analitik berpasangan dengan KD keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. KD 3.4-nya adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom berpasangan juga dengan KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Anak-anak sekalian, kita akan bahas KD yang pertama yaitu KD 3.1 berpasangan dengan KD 4.1. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu yang pertama adalah nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut-sudut istimewa. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Yang kedua adalah identitas trigonometri. Yang ketiga adalah persamaan trigonometri dalam bentuk sinus atau kosinus atau tangen. Yang keempat, persamaan trigonometri dengan menggunakan identitas. Yang kelima adalah persamaan kuadrat trigonometri. Namun yang kita pelajari kali ini hanya persamaan trigonometri dalam bentuk sinus saja. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana. Baik, kita bahas dulu. Ini adalah materi prasyarat agar kita bisa mengerjakan persamaan trigonometri. Kita tahu dulu nilai sinus, kosinus, tangen, dan sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu terdiri dari sudut-sudut di 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai 360 derajat. Cara menghafalnya kita bagi saja sudut-sudut ini menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat-ingat. Kuadran 1 itu semuanya positif. Semua positif. Kuadran 2 itu miliknya sin yang positif. Kuadran 3, perhatikan, itu miliknya tangen yang positif, artinya yang lain negatif. Kuadran 4 itu miliknya kosinus yang positif. Nah, berarti nanti tinggal hafalkan saja bahwa di kuadran 1 itu semua positif, sin, tan, cos. Oke. Dan sifat ini juga berlaku bukan hanya dalam bentuk derajat. Ini juga akan berlaku ketika dia di radian. Artinya apa? Ketika dia di radian, itu juga sama nilainya. Nih, kita ambil contoh. Di radian itu, gimana cara mengubah derajat ke radian? Ingat, di radian, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kalau dia pi per 6 itu artinya pi per 6 itu ya 180 derajat dibagi 6. Berarti nilainya sama dengan 30 derajat. Berarti ini juga sudut-sudut istimewa. Berarti pi per 4 ini 45 derajat. Pi per 3 berarti 60 derajat. Pi per 2 berarti 90 derajat dan seterusnya. Ini nilainya sama seperti aturan kuadran 1, 2, 3, dan 4 dalam bentuk derajat.
Kemudian berikutnya akan kita bahas mengenai rumus-rumus berbagai kuadran. Ini identitasnya. Maksudnya begini. Ketika kita nanti ingin mencari tahu nilai, kalau kita tidak hafal tabel tadi, nilai sinus misalnya. Nilai sinus kalau kita baca ini akan sama dengan cos 90 derajat min alfa. Apa artinya? Maksudnya begini. Sin alfa itu akan sama dengan cos 90 min alfa. Maksudnya kalau ada sin 30 derajat, itu nilainya akan sama dengan cos 90 min 30. Berarti nilainya akan sama dengan cos 60. Sin 30 kan setengah. Berarti cos 60 juga berarti kan sama kan? Demikian juga misalnya ada sin alfa, ini akan sama dengan ini sin 180 min alfa. Berarti kalau ada sin alfa itu akan sama dengan sin 180 min alfa. Artinya kalau alfanya kita ambil 30, berarti sin 30 itu akan sama dengan sin 150 derajat. Berarti ini ada di kuadran 2. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini. Ingat rumus identitas. Kalau dia dalam segitiga siku-siku, ini alfa, berarti di depan alfa itu namanya depan. Ini berarti samping. Ini berarti miring. Oke. Ini rumusnya. Sin demi, berarti sinus itu ada perbandingan antara sisi depan dengan miring. Cos itu kosami, berarti ini samping, ini miring, dan seterusnya. Tangan berarti tanda desak. Tangan itu rumusnya adalah sin per cos, sekan adalah sepersin, kosekan sepersin, sekan seper cos, kotangan berarti sepertangan, kotangan berarti cos alfa per sin alfa. Ini perlu diingat. Ini sudah kita pelajari ya di kelas 10. Oke, kita lanjut saja ya kalau begitu. Berarti kita akan masuk ke identitas berikutnya, yaitu identitas trigonometri. Yang pertama ada ini. Nah, sin kuadrat alfa nih tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa kita ubah menjadi 2 juga, yaitu sin kuadrat alfa itu dapat diubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Atau boleh juga diubah jadi cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ini juga bisa diubah, ini jadi diubah. Kemudian sudut rangkap. Rangkap itu lebih dari 2, berarti 2 alfa. 2 alfa, rumusnya sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, dan seterusnya sampai kotangan kuadrat alfa. Nanti silahkan anak-anak ini ditulis, disalin ya, karena ini adalah rumus-rumus yang sangat penting sekali. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas sekarang adalah persamaan sinus. Kita akan selesaikan persamaan sinus. Kita rumuskan dulu. Kalau dia persamaan trigonometri dalam bentuk fungsi sinus, ingat, sinus tadi ada di kuadran 1 dan 2, dia positif ya, positif. Kalau negatif berarti 3 dan 4. Maka kalau ada persamaan sin X sama dengan sin alfa, itu kalau diselesaikan dalam bentuk derajat, rumusnya ini ya. Berarti X-nya ada 2. Yang pertama adalah alfa plus K kali 360 derajat, dan X2-nya adalah 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. K itu kelipatan. Kelipatan itu berarti K bilangan bulat.
Nah, bilangan bulat itu kan ada dua nih. Ada positif, ada negatif. Berarti K-nya itu bisa saja dimulai dari bilangan negatif dulu. Negatif 3 misalnya, negatif 2, negatif 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Nah, kalau dia dalam bentuk radian, rumusnya masih sama. Yang membedakan, radian tadi kan pi, ya kan? Maka dia dinyatakan kelipatannya dalam bentuk 2pi. Ingat, pi tadi kan berapa? 180. Berarti kalau dia sampai 360, berarti identik dengan 2pi. Ini yang kedua juga sama rumusnya, yaitu pi min alfa plus k kali 2pi. Karena pi itu 180 dan 360-nya ini diganti dengan 2pi. Oke. Biar lebih paham, kita bahas dulu soal yang pertama ini. Soal yang pertama, oke. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kata kuncinya yang diminta dalam bentuk derajat paradian. Derajat ya. Oke, jelas sekali derajat. Berarti kita selesaikan dalam bentuk derajat. Sin X sama dengan setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Lihat, kita cari sin alfanya. Sin berapa derajat yang hasilnya sama dengan setengah akar 2? Yo, sin X sama dengan sin 45 derajat. Kan sudah sama nih bentuknya. Berarti yang pertama, X sama dengan, lihat rumus. Alfanya kan 45, berarti 45 plus kelipatan dari 360. Nah, K-nya kita mulai dari berapa? Ini karena lihat daerah asalnya kan dari 0 ya sampai 360, nggak ada yang negatif, berarti kita mulai dari K-nya 0. Kalau K-nya 0, berapa X-nya? Kita hitung di sini 45 tambah 0 tambah 360, berarti 45. Kalau K-nya 1, berapa X-nya? Kita hitung di sini 45 tambah 1 kali 360, berarti 360 tambah 45, ya jumlahin, berarti hasilnya 405 derajat. Oke, yang kedua, boleh nggak K3, K4, K4? Boleh saja, tapi lihat daerah asalnya. K1 saja sudah lebih dari 360 derajat, berarti tidak usah diteruskan. Dan ini juga nanti bukan daerah himpunan penyelesaian, bukan. Oke. Kemudian yang kedua, lihat rumus. Di X2-nya adalah, pakai yang 180, berarti X-nya adalah 180 min alfanya tadi 45 plus kelipatan 360, berarti X-nya sama dengan berapa? 180 kurangi 45, 135 plus K kali 360. Oke, kita ambil K-nya 0, berarti berapa X-nya? 103. Kalau K-nya 1, lebih ya, ini X-nya lebih dari berapa? Lebih dari 360, berarti tidak usah dicari. Maka HP-nya adalah 45 dan 135. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami. Oke, agar lebih paham kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal berikutnya ini sama dengan yang tadi, hanya dia dalam bentuk radian. Nah, kalau dia radian gimana cara menyelesaikan dalam bentuk radian? Ini juga ada rumusnya yang tadi. 2 sin E min akar 3 sama dengan 0. Berarti ini kita ubah dulu. 2 sin X sama dengan bina ruas akar 3. Berarti sin X-nya sama dengan akar 3 per 2. Berarti setengah akar 3. Oke, kita buat pendiri. Sin X sama dengan sin alfa. Cari berapa alfanya supaya setengah akar 3 dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat masih hafal, yaitu 60 derajat.
Kalau dalam bentuk radian berarti harus dinyatakan dalam V. Ingat, V itu adalah 180 per berapa derajat supaya 60 derajat, berarti 3. Berarti ini sama dengan V per 3. Berarti ini akan sama dengan sin V per 3. Oke, sama kan? Maka yang pertama, X-nya adalah V per 3 plus kelipatan dari 2V. Berarti kalau K-nya 0, nggak masuk kan? Berarti X-nya sama dengan V per 3. Kalau K-nya 1, berarti X-nya berapa dong? X-nya lebih ya. Kenapa lebih? Lebih dari 2V. Coba deh. Kali-kalikan 1 kan jadi 2V ditambah V per 3. Sementara daerah asalnya hanya sampai 2V. Berarti ini lebih, harus dicari. Kemudian yang kedua, oke, yang kedua masih sama tuh rumusnya. Tuh, ya kan? Berarti ini gunakan yang ini. Berarti diperoleh X-nya sama dengan V dikurangi V per 3. Ya kan? Karena alfanya kan V per 3. Ditambah kelipatan dari 2V. Oke, kita cari dulu nih. V dikurangi V per 3. Sama kalau menyebut 3 kali V 3. 3 dikurangi V berarti 2V kan? Berarti 2V per 3 plus K kali 2V. Berarti K-nya 0. Kalau dia K-nya 0, berapa X-nya? Berarti X-nya adalah 2V per 3. Oke, kalau K-nya 1, sudah tahu kan jawabannya? Lebih nih. Lebih dari nih 2V kan? 2V kali 1 tambahin lagi, berarti lebih. Kalau dia lebih dari daerah asal, tidak usah dicari. Maka jawabannya adalah yang pertama tadi, ini V per 3. Yang kedua adalah 2V per 3. Atau sepertiga V dengan 2V per 2 per 3 V. Maka jawabannya adalah, bisa dipahami kan? Bedanya dinyatakan dalam derajat dengan V itu hanya pada saat pengerjaan. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut biar lebih pinter ya. Oke, kita lanjut dengan soal yang ya sederhana juga sih masih. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Oke, kita bahas himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x. Apa bedanya dengan soal pertama kedua tadi? Ini sudut yang 2x, tapi bukan sudut rangkap ini. Ini biasa saja mengerjakannya. Kenapa? Ini setengah. Nah, diubah kan berarti sin 2x min 20 sama dengan setengah. Berarti setengahnya aja diubah dulu. Jadi berapa derajat? Derajat ya, ingat ini derajat. Berarti sin 2x min 20 ini sama dengan sin 30 derajat. Oke, ini masih sama seperti tadi. Sin X, sin alfa. Berarti X-nya dari situ. Ada dua tadi penyelesaiannya. Yang pertama, 2X min 20 sama dengan alfanya 30. 30 plus kelipatan dari 360. Berarti kita selesaikan ini sekarang. 2x sama dengan 30, ini pindah ke kanan jadi 20 tambah 30 berarti 50 ditambah K kali 360. Baru semuanya dibagi 2 nih, bagi dengan 2. Maka diperoleh X sama dengan 50 bagi 2, 25 ditambah K kali 360 bagi 2, 180. Baru kita jalankan sekarang. K-nya 0. Berarti X-nya sudah tahu ini berapa? 25. K-nya 1. K-nya 1 masih masuk ini. Kan? 25 ditambah 180 kali 1. Berarti X-nya menjadi 180 berarti 205. Oke. Baru yang kedua. Yang kedua adalah itu rumusnya masih sama yang tadi. 2E min 20 2 ya akan sama dengan
180 min alfanya 30 plus lipatan dari 360. Baru 2x min 20 itu sama dengan 150 plus K kali 360. Baru bagi 2 semua. Oh belum ya. Oh ini masih pindah sana kan boleh. Berarti 2x sama dengan 170 dulu plus K kali 360. Baru kita bagi 2. 2x bagi 2 tinggal x. 170 bagi 2 itu berapa coba? 85 plus K kali 180. Kita hitung sekarang, kalau K-nya 0, berapa X-nya? Gampang kan? Oke, berarti X-nya adalah 85. Kan ini 0. Oke. K-nya 1, masih masuk ini kalau K-nya 1. Berarti X-nya adalah 85 ditambah dengan 180. Berarti ada 265. Masih masuk ya. Kalau K-nya 2, pasti lebih dong. Kan 180 kali 2 sudah 360. 360 tambah 85. Maka berhenti pada K sama dengan 1. Tidak sampai K sama dengan 2. Maka HP-nya itu adalah berapa ini? Larutkan 25, 85, kemudian 205, kemudian 265. Maka jawabannya adalah mana ini? E ya. 25, 85, 205. Oke, betul ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan nanti silahkan ya, kalau tanya lewat WA saja tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini menggunakan identitas ya. Oke. Cos 2x min sin x min 1 sama dengan 0. Ingat, dalam derajat perhatian tuh. Dalam derajat. Berarti akan lebih mudah ya. Oke, kita bahas sekarang. Cos 2x min sin x min 1 sama dengan 0. Oke, cos 2x. Kata kuncinya di sini kalau dia cos 2x, ini kan sudut rangkap. Rumusnya sudah ada tadi. Kata kuncinya ini. Ini kunci berarti ini. Kunci. Berarti apa? Cos 2x ini luluh menjadi sin. Harus luluh jadi sin. Berarti jadi apa? 1 min sin kuadrat X. Ya. 1 min 2 sin kuadrat X. Min sin X. Nah, itu min 1 sama dengan 0. Ingat, cos 2X itu kan ada yang 1 min 2 sin kuadrat X, ada yang 2 cos kuadrat X min 1. Kita pakai sin, alasannya karena ini sin yang jadi kuncinya tadi, ya kan? Berarti ini lurus jadi sin. Berarti ini ada 1, di sana ada min 1, berarti habis kan? Kita coret, habis. Berarti tersisa apa? Min 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Kita kali dengan negatif 1 deh. Berarti kan jadi 2 sin kuadrat X min sin X. Ya, plus ya. Plus sin X sama dengan 0. Oke. Ini sin kuadrat X, ini sin X. Berarti dapat saya keluarkan dong. Berarti menjadi sin X dikali gitu. Kan 2 sin X. Kan sin X dikali 2 sin X kan 2 sin kuadrat X kan. Plus 1 dong. Sama dengan 0. Berarti yang pertama sin X harus sama dengan 0. Yang kedua berarti 2 sin X. 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan satunya pindah ke kanan, 1. 2-nya kan kali, jadi bagi di sini. 1 per 2. Ingat, ke kanan kan negatif tadi. Nah, gitu. Baru kita cari sin X sama dengan 0. Berarti kan sama ini.
sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0 ini kalau mau dihafalkan pakai rumus sebetulnya lebih mudah. Yang 0 itu kan ada 0 sendiri, kemudian 180, kemudian 360 derajat. Oke. Nggak percaya lihat tabel deh. Atau diselesaikan dengan cara yang sebelumnya tadi. Ya. Nah yang kedua, sin X sama dengan minus setengah. Ingat, sin X ini kalau diselesaikan dengan pakai kuadran, yang negatif itu kan ada dua nih. Yaitu kuadran 3 sama kuadran 4. Oke. Nah, kuadran 3 itu diperoleh dari mana? 180 tambah alfa. Kalau kuadran 4 ini 360 kurangi alfa. Oke, setengah. Setengah itu berapa derajat sih? Setengah itu kan 30 derajat. Berarti 180 tambah 30. Maka X-nya pastilah 180 tambah 30. 210 derajat. Dengan yang 360 kurangi alfa. Ini kan kuadran 4. Alfanya berapa? 30. Berarti 330 derajat. Maka HP-nya adalah urutin tuh 0, ya kan? 180, 210, 330. Maka jawabannya D. Oke, ya. Pak, kok nggak pakai rumus yang kakak tadi? Ya boleh, sama ya. Sama saja. Nanti kan dicari ini sin 0 kan sama dengan sin 0 juga, berarti K-nya X-nya sama dengan 0 plus K kali dan seterusnya ya, pakai dua rumus. Kalau hafal ini ya alhamdulillah ya. Memang itu harapannya. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Ini soal terakhir ya, mudah-mudahan tidak sulit ya. Yaitu soal yang bentuknya persamaan kuadrat. Yaitu 2 sin kuadrat X min 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Perhatikan, ini sudah sin, berarti sudah sama ini. Kita misalkan saja. Misal sin X-nya sama dengan P. Maka persamaan ini kan jadi berubah. Menjadi 2P kuadrat min 3P plus 1 sama dengan 0. Oke, baru kita selesaikan ini. Sehingga diperoleh, difaktorkan. Faktornya 2P ini dengan P, ya kan? Sama dengan 0. Perhatikan, sini plus 1. Ya, plus 1 ini min 3. Kalau plus itu mesti dua-duanya min. Mesti 1 dengan 1. Nah, berarti 2P min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan setengah. Yang kedua, P-nya sama dengan 1. P tadi siapa? Sin kan? Berarti sin X. Sin X sama dengan setengah. Kalau yang ini, sin X sama dengan 1. Oke, lihat kuadran. Setengah. Setengah itu kan berarti ada kuadran 1 sama kuadran 2. Setengah itu kan 30. 30 derajat. Kuadran 2-nya 180 kurangi 30. Berarti 150. Kalau sin X sama dengan 1, itu cuma 1. Yaitu 90 derajat. Maka jawabannya ya ini 30, 90, dan 150 derajat. Maka jawabannya A. Oke. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembahasan kita pada persamaan trigonometri ini bisa dipahami dan kalian akan lebih pinter apabila kalian bisa belajar sendiri ya, dengan mencari channel-channel YouTube yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke. Terima kasih ya anak-anak sekalian. Selamat berjuang, selamat belajar. Jangan lupa kalian nanti mengerjakan tugas yang ada di GCR ya, yang di GCR silahkan nanti dikerjakan, kemudian di-upload ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.